Kita memasuki panggilan beribadah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan mereka roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mereka mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang ke dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Pada Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. memelihara jemaatnya dengan kasih setia. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka
dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama, yaitu di dalam Keluaran 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah ia mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan.
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang penuh, yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya bawalah kami keluar dari kegelapan
hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus, seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia. Demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa tubuh Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 1 Korintus 11 ayat 23-26. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih-Nya. Agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya.
Now, before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During the supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper, laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Peter. He said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I do you do not now realize, but you will understand hereafter." Peter said to him, "Never shall you wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no part with me." Simon Peter said to him, "Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head." Jesus said, "He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you." For he knew the one who was to betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, that you should also do as I did to you. Truly, truly I say to you, a slave is not greater than his master, nor is the one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan, dan gemilang terang saat menjelang kematian justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih. Kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya?
Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah masing-masing bisa melakukan untuk saling membasuh satu dengan lainnya. Yesus basuh kaki muridnya, kasih mengaji di sana. Rela hati sang hamba rendahkan dirinya, dituangnya kasih yang sempurna. Lihatlah Yesus basuh kaki muridnya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Kita memasuki litani ucapan syukur yang diambilkan dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandingkan tangannya padaku
maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk memasuki pelayanan firman Tuhan, dan kita akan mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dipimpin oleh-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menghayati dalam ibadah Kamis Putih. Kami boleh menghayati bagaimana Yesus sebelum masuk dalam penderitaannya memberikan keteladanan kepada kami semua. Karena itu Tuhan, bukalah hati kami untuk menghayati keteladanan Yesus, sehingga kami bisa memahami dan kami pun bisa melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil akan terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan lagi ayat 35 ayat 31 sampai 35. Pembacaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dan dilanjutkan lagi ayat 31 sampai 35. Yang demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain
yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang setia melakukan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Palsi Gunung yang berada di rumah masing-masing atau dari manapun saudara berada. Pada saat ini kita memasuki penghayatan ke dalam Kamis Putih yang sering disebut sebagai ibadah Kamis Putih. Kita menghayati bagaimana Yesus sebelum masuk dalam penderitaannya. Tema kita mengatakan kerendahan hati, kemuliaan kasih. Dan itulah yang diteladankan ataupun yang diajarkan Yesus terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disiksa serta dibunuh di atas kayu salib. Yesus memberikan pengajaran sekaligus keteladanan, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan itu menunjukkan kerendahan hati, tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan itu adalah wujud dari kemuliaan kasih. Saudara-saudara, itulah yang diberikan Yesus terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disiksa serta mati di atas kayu salib. Sebuah pengajaran dan sekaligus keteladanan kepada kita semua yang mendorong kita untuk tetap rendah hati apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kita tetap harus rendah hati. Di dalam bacaan kita kerendahan hati digambarkan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudara, pembasuhan kaki bukan hal yang lain, tetapi hal yang sebetulnya biasa. Karena pada waktu itu mereka tidak seperti kita sekarang ini memakai sepatu, kaos kaki. Ya, zaman dulu itu mereka hanya memakai sendal yang diikat begitu ya. Jadi nggak pakai kaos kaki. Jadi bisa bayangin, ya kita bisa membayangkan debu-debu yang melekat di kaki mereka yang keluar rumah. Dan ketika bertamu, ketika masuk, ya mungkin bertamu, dan di situ sebelum masuk mereka membasuh kaki. Biasanya pembasuhan kaki itu dilakukan sendiri, ya, membasuh kaki, lalu kemudian masuk. Kenapa kaki? Ya seperti yang Yesus katakan, tidak semuanya bersih. Bagi yang sudah mandi ya sudah bersih. Tapi tidak semua, karena apa? Karena kaki itu yang lebih dekat dengan tanah, di mana setiap orang berjalan dan pasti ada debu-debu dan kotoran-kotoran yang menempel. Dan biasanya itu dilakukan sendiri untuk membasuh kaki sebelum masuk ke rumah ketika bertamu. Tetapi pengajaran Yesus lebih spesial, yaitu ia membasuh kaki para murid yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari tidak asing tapi dilakukan masing-masing. Tapi ini berbeda. Ini Yesus membasuh kaki para murid. Bedanya di sini. Jadi membasuh kaki para murid itu sebagai bentuk kerendahan hati, sebagai bentuk pengorbanan. Karena tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita membasuh kaki kita masing-masing itu sudah hal yang biasa.
Tapi ketika kita membasuh kaki sesama kita, itu bukan menjadi hal yang biasa pada waktu itu. Ya. Tapi ketika Yesus memberi pengajaran dan keteladanan seperti ini, itu hal yang baru. Pembasuhan kakinya itu hal yang biasa. Tapi membasuh kaki sesama itu hal yang baru. Ya. Hal yang baru ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Karena biasanya murid-muridnya membasuh kaki masing-masing. Dan hal yang baru itu akan bisa dilakukan ketika kita mau berkorban. Ketika kita mau berkorban untuk orang lain, ya, kita membasuh, kita melayani. Pembasuhan itu adalah sebuah pelayanan. Kita melayani, kita basuh kaki, ya, supaya debu-debu kotoran itu hilang. Sama halnya seperti ketika hujan deras. Ketika hujan deras lalu kita bertamu, lalu kemudian ada seorang anak dari yang akan kita kunjungi, yang akan kita datangi, dia keluar membawa payung, lalu menjemput kita, lalu memayungi kita. Itu sebuah pelayanan kasih yang luar biasa. Sama, ketika datang lalu kemudian disambut, lalu kita membasuh kaki. Biasanya masing-masing membasuh sendiri, tapi ini dibasuh oleh yang punya rumah. Dibasuh oleh yang punya rumah. Itu sesuatu yang berbeda. Suatu pengorbanan, suatu pelayanan yang luar biasa. Makanya disebut sebagai, disinilah kemuliaan kasih itu. Kemuliaan kasih ini justru ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita mau turun ke bawah, ketika kita mau melayani. Tidak cuma di atas, tidak cuma perintah. Karena pengajaran Yesus sebelum ia ditangkap, Yesus bukan cuma kasih perintah, aku memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihilah kamu. Tidak cuma itu, tapi Yesus juga memberikan keteladanan. Ia menunjukkan dengan membasuh kaki setiap muridnya. Keteladanan itulah yang diberikan oleh Yesus. Sebuah kerendahan hati, tidak cuma hanya di atas, tidak cuma hanya perintah, tapi dia melakukannya. Dia memberi contoh yang baik, dia memberi teladan yang baik, dan ini luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun senang ya, ketika ada sesama kita yang melakukan seperti ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Di negara kita sendiri misalnya, nggak usah sampai pembasuhan kaki, kunjungan aja. Saya sering membaca dan melihat ada satu daerah yang tidak pernah dikunjungi oleh pemimpin di Indonesia. Dan baru kali itu seorang pemimpin di Indonesia mengunjungi daerah itu. Betapa bahagianya mereka. Mereka merasa dianggap, mereka merasa diorangkan sebagai bagian dari Indonesia. Nah, itu salah satu contoh. Apalagi ini Tuhan Yesus membasuh kaki murid itu jauh lebih lagi, lebih turun lagi. Itu salah satu contoh, dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Ketika kita melayani keluarga kita, ketika ada anak-anak yang datang menjemput kita ketika hujan membawa payung, kita mengatakan apa? Waduh, pinternya. Sudah kelas berapa kamu sekarang?
baru kelas 5 Om. Wah, luar biasa pelayananmu. Ketika hujan, kamu dengan reaksi menjemput tamu keluarga dengan payung. Para tamu pun itu mengaguminya. Waduh, luar biasa. Baru kelas 5. Wah, luar biasa. Aduh, nanti Om doakan ya supaya kamu berhasil ya. Tuhan memberkatimu. Kita senang. Itu kemuliaan kasih. Ketika kita merendahkan hati kita, ketika kita melayani, maka kita pun akan dimuliakan. Seringkali kita merasa, nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang sebetulnya tidak boleh ya. Ketika kita melayani lalu kemudian kita merasa, wah saya dianggap apa? Saya dianggap apa ini? Kita jangan berpikir seperti itu. Ketika kita melayani, layanilah dengan baik. Tidak perlu kita berpikir bahwa wah saya ini dianggap apa. Udah, layani dengan baik. Lihatlah setiap orang yang datang, setiap keluarga yang datang itu adalah Tuhan. Sama seperti ketika perseteruan Esau dan Yakub. Ketika Esau datang, Yakub melihat wajah Esau itu seperti dia melihat Tuhan. Lalu Yakub berlutut. Dan akhirnya Esau pun tidak marah, justru Esau mengangkat Yakub, sang adiknya itu. Nah saudara-saudara, perasaan-perasaan, wah aku dianggap apa kalau aku harus membasuh, aku dianggap apa kalau aku harus melayani, begini, begitu dan sebagainya. Buang itu jauh-jauh. Dan layanilah dengan sukacita. Maka Tuhanlah yang akan memberikan poin, yang akan memberikan sesuatu bagi kita, yang akan mengangkat, yang akan menganggap, nanti Tuhan itu sendiri. Kita nggak perlu ragu untuk melayani, layani aja. Kita nggak perlu berpikir, wah saya dianggap apa, nggak perlu, layani aja. Sebab justru dengan kerendahan hati di situ ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemuliaan yang akan dinyatakan. Dan itu dari Tuhan. Saudara-saudara, melayani itu bukan suatu pekerjaan yang hina. Tidak. Itu hanya soal istilah saja. Kita semua pelayan. Kita semua pelayan. Hanya beda-beda. Oh yang ini di rumah tangga, oh kalau yang ini gereja, oh kalau yang ini di negara, di pemerintahan. Tapi semuanya pelayan. Semua pelayan. Para pemimpin-pemimpin negara yang melayani rakyatnya. Para pemimpin-pemimpin gereja melayani jemaatnya. Bagi orang tua, keluarga, saling melayani satu dengan yang lain. Kita semua pelayan, jadi jangan ada yang berpikir negatif ketika kita melayani. Ketika kita merendahkan hati kita. Sebab disitulah kemuliaan itu akan dinyatakan. Pada saat itu Yesus mengatakan, kini tibalah saatnya anak manusia akan dimuliakan. Tibalah saatnya anak manusia akan dimuliakan. Lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Berarti kemuliaan itu justru ada ketika kita turun, ketika kita merendahkan dan melayani. Disitulah kemuliaan akan diberikan dari Allah yang maha tinggi. Sehingga setiap orang yang melihatnya itu akan mengangkat.
akan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah di hari Kamis Putih ini kita boleh menghayati kerendahan hati adalah sebuah kemuliaan kasih. Dan marilah kita saling melayani satu dengan lainnya, saling mengasihi satu dengan lainnya, dengan sukacita, tanpa berpikir negatif. Buang itu jauh-jauh, sebab yang kita layani adalah Tuhan. Ya, bukan semata-mata manusia, tapi yang kita layani adalah Tuhan. Dan ketika kita melayani, maka kita akan dimuliakan. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau melakukan sesuatu kepada saudara yang paling hina ini, kamu sama seperti melakukannya seperti untuk aku. Kamu melayani saudaraku yang paling hina ini, berarti kamu juga melayani aku. Jangan sampai nanti Tuhan mengatakan, ketika aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit kamu tidak menengok aku. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Jangan sampai Tuhan mengatakan seperti itu. Lalu kita bertanya, kapan Tuhan datang? Jangan sampai. Layanilah setiap orang dengan sukacita, baik dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, dimanapun. Tunjukkanlah bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang siap untuk melayani siapapun yang perlu dilayani, yang perlu didoakan, yang perlu disupport. Tuhan memberkati. Amin. Berbuat
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Terpujilah Tuhan Allah semesta langit dan bumi, Allah yang kehadirannya, keberadaannya serta karyanya kami sedang hayati pada saat ini, terutama melalui Yesus Kristus yang telah memberikan banyak hal baik kepada kami, dan yang pada hari ini bukan hanya pengajaran tapi juga keteladanan. Persis sebelum ia ditangkap dan disiksa serta dibunuh, Tuhan Yesus telah memberikan pengajaran dan keteladanan kepada kami semua. Oh Tuhan, mampukan kami di hari Kamis Putih ini, kami boleh mengikuti keteladanan Kristus untuk melayani saudara-saudara kami, baik saudara-saudara kami yang sakit, baik saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, juga saudara-saudara kami yang lain, entah itu di rumah, di kantor, dimanapun. Tuhan, pakailah kami untuk boleh melayani, untuk boleh merendahkan hati, sebab kami percaya justru di dalam kerendahan hati itulah ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan, ada kemuliaan kasih yang akan ditunjukkan. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh menghayati Kamis Putih ini dengan baik, dan kami boleh mengikuti tahap demi tahap berikutnya, supaya kami makin dekat kepada Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh menghayati serta melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan langkah-langkah kami selanjutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
selamatkan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi teladan bagi dunia ini, kami mengucap syukur atas kebesaran kasih Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dunia ini. Pada ibadah Kamis Putih ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan mengungkapkan rasa syukur kami. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan kami juga membawa hidup kami. Biarlah hidup kami juga dapat menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat
saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia telah penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.